Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa Ala. Pertemuan yang adalah membuat kita banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepadanya. Karena dengan bertemunya kita, ini tanda Allah memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan hidup dalam kehidupan dunia. Kita juga masih diberikan rizki olehnya. Tapi yang paling penting, kita masih diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa melakukan ketaatan, ketakwaan kepadanya. Yang gak kalah penting lagi, kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengkaji ilmu agama, untuk memperbaiki diri kita, agar kita lebih baik, lebih bertakwa, karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia nanti diterima oleh Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Maka ketika kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk ngaji, mencari ilmu, artinya kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki diri kita. Sehingga kita berharap bahwa amal kita bisa lebih tepat sebagaimana diajarkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kita lebih bisa berharap kelak ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini nikmat yang adalah kita bersyukur dan kita berharap diberikan istiqomah. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ngajari kita kebaikan, menunjukkan kita jalan yang bisa memasukkan kita ke surga, mengingatkan kita dari jalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan membahas pelajaran dari dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Sebagaimana sebelumnya sudah kita bahas bahwa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, perjalanan yang penuh dengan cobaan. Penuh dengan cobaan. Tetapi di sana ada berita kenabian. Di sana ada kemuliaan. Bagaimana Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung untuk menawari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa yang diinginkan dari beliau terhadap kaumnya. Ini kemuliaan dari Allah, karunia dari Allah. Dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama masih mengingatkan yang sebelumnya sudah kita sampaikan, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ke Taif, maka yang beliau datangi pertama kali adalah akabiruhum, yakni pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya. Jadi pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya.
Maka dari sini ada pelajaran, kita kalau mendakwahi seseorang, hendaklah memulai dakwahnya dari orang tua misalkan, kalau itu di satu rumah tangga. Kalau misalkan ada seorang anak yang dia mendapatkan jalan hidayah, kemudian ingin agar hidayah itu bisa dirasakan oleh satu keluarga, maka hendaklah mulai dari kepala rumah tangga. Kenapa? Karena kepala rumah tangga itu punya pengaruh kepada setiap orang yang berada di rumahnya. Ini juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika yang dilakukan oleh sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia dakwah ke Madinah. Dia mulai salah satunya dari tokoh Aus, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, yang akhirnya dampaknya seluruh kaumnya mengikuti dakwahnya. Jadi tidak butuh waktu lama seluruh kaumnya mengikuti dakwahnya. Nah, demikian juga kita kalau berdakwah di satu negeri, satu wilayah, hendaklah kita menemui pemimpin yang ada di sana, berkunjung ke sana, berbuat baik kepada mereka, minta izinnya. Jadi minta izinnya. Adapun yang berdakwah dimulai dari keumuman manusia yang besar, yang kecil, ya, pemimpin dan bawahan, maka yang seperti ini tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak jadi masalah. Awalnya dimulai dari golongan tertentu, seperti penduduk Yathrib, akhirnya banyak memeluk Islam itu berawal dari para pemudanya. Ketika mereka haji ke Baitullah, kemudian mendengarkan dakwahnya Rasulullah. Kemudian mereka menyandingkan dengan yang mereka dengar dari orang-orang Yahudi di Yathrib. Akhirnya setelah itu mereka menyebarluaskan informasi itu ke rumah-rumah yang berada di Yathrib. Sampai akhirnya mereka mengenal dan mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada tahun berikutnya, haji berikutnya, terjadilah Bai'ah Aqabah yang pertama. Kemudian Bai'ah Aqabah yang ketiga. Antara Bai'ah Aqabah yang pertama dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Jadi dari mana mendapatkan hidayah? Masuk, kemudian setelah itu dimulai dari tokoh-tokohnya. Demikian juga pelajaran yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bahwa tokoh-tokohnya ini berpaling dari seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Uktumu anni." Tolong rahasiakan masalah ini. Jadi tolong rahasiakan masalah ini. Ini menunjukkan apa? Hikmah. Ya, menunjukkan hikmah agar tidak kita sampaikan segala sesuatu kepada orang yang kita dakwahi. Ya, dan kita minta agar dia tidak menyampaikan kepada yang lainnya. Ini khusus seruan kepada dia. Ya, karena sebagian perkara memang harus kita sembunyikan dari yang lainnya. Tidak disebarluaskan. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Nabi bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaij bil kitmani. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun." Mohon pertolonganlah guna menyukseskan hajat. Guna menyukseskan hajat dengan menyembunyikan hajat itu. Jadi kalau kita punya satu hajat, satu keperluan, sembunyikan. Enggak usah diberitahukan. Ya, sembunyikan. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Karena setiap yang memiliki nikmat itu punya hasad. Itu punya hasad. Kita punya keinginan misalkan mau kerja ini itu dan lain sebagainya, enggak usah disebarluaskan. Ya,
yang kita amanahi saja, yang kita merasa aman, kita bicarakan hajat kita kepada dia, kita merasa aman, kepada dia kita berbicara. Kita sampaikan hajat kita butuh pandangan. Tapi tidak setiap orang. Karena apa? Kita tidak tahu siapa dari mereka yang hasad sama kita. Justru kalau kita punya kepentingan, punya kebutuhan, misalkan mau buka usaha, istikharah kepada Allah Ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, khawas sekalian yang dirahmati Allah SWT, tidak semua yang mau kita lakukan itu harus kita beritahukan kepada yang lainnya. Karena fa inna kulla dzi ni'matin mahsudun. Karena setiap yang memiliki nikmat itu ada yang tidak suka. Ya, ini yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan dengan yang ketiga. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif. Kemudian preman-preman mereka, orang-orang bodoh dari kalangan mereka melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan. Maka Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya. Dia membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya. Sehingga bebatuan yang dilemparkan oleh orang-orang bodoh dari orang Taif, dari preman-premannya Taif, itu tidak mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi mengenai dirinya. Hingga dia pun terluka dengan banyak luka. Maka dari peristiwa ini ada pelajaran bagi kita. Kalau Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu membentengi Nabi, melindungi Nabi dengan dirinya, apa yang kita lakukan sekarang? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan dunia. Maka dikatakan oleh penulis kitab ini, nahnul yauma naki sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang kita lakukan itu adalah dengan membela, membentengi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus jadi ahlu sunnah. Kita harus menjadi ahlu sunnah. Dengan cara mempelajari sunnah. Kemudian mengamalkan sunnah. Kemudian menyebarluaskan sunnah. Maka kalau ada kajian kitab hadis, tema-tema tertentu, maka semangat untuk mempelajarinya, semangat untuk mengamalkannya, semangat untuk menyebarluaskannya. Ya, seperti hadis khusus fikih. Ya, kitab Bulughul Maram misalkan. Atau hadis khusus akhlak, adab, Riyadhus Shalihin misalkan. Adab juga misalkan adab mufrad Imam Bukhari misalkan. Kita pelajari, kita amalkan dan kita sebarluaskan. Dahulu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Zaid radhiyallahu ta'ala anhu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita sekarang adalah membela sunnah Rasulullah. Jadi membela sunnah Rasulullah. Yakunu bil muhafadzati 'alaiha, dengan cara menjaga sunnah Rasulullah, mengamalkannya dan berusaha meneladaninya. Menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan duduk. Walaupun ada berpendapat boleh dengan berdiri. Ya. Minum dengan duduk. Senantiasa baca bismillah. Ya, ini mengamalkan, ini menjaga, mengamalkan dan menyebarluaskan sunnah Rasulullah dalam keseharian kita. Ifsa'us salam, menyebarluaskan salam. Kita masih kurang. Ya, menyebarluaskan salam. Kita kalau sudah ketemu, berpisah, ketemu masih enggak salam. Padahal sunnahnya, kalau kita ketemu, kemudian berpisah sebentar, ketemu lagi ya salam. Salam. Bahkan sahabat terdahulu
berjalan kemudian terhalang oleh pepohonan, ketemu lagi mengucapkan salam. Kita enggak. Kepada orang di sekitar kita, kita tahu dia muslim, kita tahu dia sholat, kita enggak mengucapkan salam. Sama-sama keluar dari masjid, pandeng-pandengan, enggak mengucapkan salam. Hanya monggo, ya kan? Hanya monggo. Atau mungkin hanya mari Pak. Enggak. Ucapkan salam. Mereka muslim. Kalau kita tahu mereka sholat, ucapkan salam. Memang harus ada yang nyontoi kita. Saya pun demikian. Dulu ada yang nyontoi. Ya, ketika dulu ada dai-dai yang dikirimkan oleh kerajaan Arab Saudi, ya pernah kita ketika itu berkunjung ke Malang Selatan. Beliau tiap kali ketemu dengan orang Muslim mesti Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, Syekh, kenapa antum melakukan ini? Dia hanya mengatakan, kan Muslim. Iya. Kita diperintahkan ifsa'us salam. Iya, yaitu lakukan ifsa'us salam. Ya, lakukan ifsa'us salam. Nah ini menghidupkan sunnah. Contoh yang paling gampang aja menghidupkan sunnah. Kepada anak-anak, ucapkan salam. Ya, biasakan kepada anak-anak mengucapkan salam. Ketemu anak-anak di jalan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Menghidupkan sunnah. Ini dalam rangka membela sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membela sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Warraddu ala kulli za'iqin. Warraddu ala kulli za'iqin anhu. Dan membantah setiap orang yang berpaling darinya. Kita seharusnya biasakan ngomong kepada anak-anak kita. Ketika makan dengan tangan kiri, le, makan dengan tangan kanan. Kita ngomong le, makan dengan tangan kanan itu mengikuti sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, ya gulam, sammillah, kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Le, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan dari yang terdekat denganmu. Nah, ketika kita mengatakan, ya kan, kepada anak kita misalkan, yang dia minum sambil berdiri misalkan, yang dia nggak baca bismillah misalkan, kita mengatakan, nak bismillah, bismillah. Nah, ketika kita mengatakan nak bismillah itu sebenarnya mengikuti sunnahnya Nabi. Tapi kita jarang ingatkan anak, ya kan? Ketika mereka makan dengan berjalan misalkan, tidak membaca misalkan, tidak membaca bismillah misalkan, kemudian makan dengan tangan kiri misalkan, kita nggak mengingatkan. Harusnya kita ingatkan. Ya ini, jadi ar-raddu ala kulli za'irin anhu. Jadi membantah setiap orang yang berpaling darinya. Au muqtadi'in ma laisa minha, atau orang melakukan kebid'ahan. Wa na'lam, dan kita mengetahui bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita. Bahkan kita gigit dengan geraham kita. Ya, ini khas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makan, ngambil nasi dari samping, pinggiran, bukan dari tengah. Ya, bukan dari tengah tapi dari samping. Itu termasuk sunnah. Harus kita hidup-hidupkan. Kalau makannya cuma satu macam, makanannya cuma satu macam, maka pilih yang terdekat. Tapi kalau makannya macam-macam, boleh milih dari yang jauh. Ya, ini masalah makan. Belum masalah yang lainnya. Ya, misalkan naik kendaraan, keluar rumah. Biasakan anak-anak kita untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka sudah terbiasa, maka setiap kali mereka keluar rumah mesti akan baca dengan sendirinya, tanpa kita mengingatkannya. Kalau kita sudah biasakan. Mau tidur, juga dibiasakan berdoa bersama-sama. Karena anak-anak kita yang masih kecil, itu nggak hafal, ayat kursi nggak hafal. Sampai kita biasakan mereka untuk menghafalkan. Ini yang
harus kita biasakan. Ya, jadi sebelum tidur anak itu ditemani oleh uminya misalkan. Ya. Sebelum tidur baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas dan Muawwidzatain, tangannya didekatkan seperti ini. Kemudian diusapkan. Ya, kalau masih kecil enggak usah 3 kali, paling enggak sekali agar terbiasa. Kemudian berapa doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dibiasakan. Dampaknya yang pertama, ketika mereka mau tidur mesti mereka bilang, "Mi, ayo doa. Mi, ayo doa." Karena apa? Sudah terbiasa doa. Kemudian yang kedua, ya kan? Terkadang tanpa kita bersamai dalam membacanya, mereka sudah hafal. Ya, mereka sudah hafal. Nah, jadi khawas sekalian yang dirahmati Allah, ini bagian dari menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kemudian, ya, lingkungan kerja kita. Ya, di lingkungan kerja kita juga harus berdakwah. Apakah di pasar? Tetap kita berdakwah. Pak, sholat. Pak, Jumatan. Tutup, misalkan seperti itu. Ya, ketika misalkan mendengarkan ketidakjujuran, maka kita dakwah. Dan seterusnya. Ini khawas sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT dalam rangka membela sunnah. Dan insya Allah cobaan kita tidak akan sama seperti cobaannya sahabat. Karena level kita memang di bawah mereka. Mereka orang-orang pilihan. Mereka orang-orang pilihan. Kalau kita hidup pada masa sahabat, belum tentu kita bisa sahabat mereka. Ya kan? Sehingga ketika kita membela sunnah, insya Allah nggak ada ceritanya kita sampai dipukuli orang itu. Nggak sampai segitu. Ya, nggak sampai segitu. Maka dengan kita mempelajari kisah ini seharusnya menguatkan kita untuk bisa membela sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Taif setelah mendapatkan gangguan, mendapatkan siksaan, mendapatkan pengusiran, ya, maka apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Doa. Yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa kepada Rabb-Nya, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Ya, doanya kalau kita lihat doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betapa getirnya yang beliau rasakan. Jadi betapa pahit yang beliau rasakan. Ya. Nah, maka kembali kepada Allah dalam kondisi berat, sulit, ini adalah manhaj yang benar. Ini adalah jalan yang benar. Ya, dalam dakwah. Jadi dalam dakwah. Terkadang selain dakwah pun kita juga sama. Di kantor ada masalah. Ya, di tempat kerja ada masalah. Dagang ada masalah. Ya, seharusnya yang kita lakukan adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita jalan keluar dari seluruh masalah kita. Kadang kita, ini saya barusan mendengarkan nasihat seorang syekh. Bagus, saya lupa enggak menghafalkan namanya. Kadang Allah SWT coba kita ketika kita mendapatkan musibah. Kita menggunakan banyak cara. Cara ini enggak tembus. Cara ini enggak tembus. Jalan ini enggak tembus. Cara ini enggak tembus, enggak tembus, enggak tembus. Kenapa dibuat seperti itu? Agar kita kembali kepada satu-satunya yang maha kaya. Yang darinya jalan itu seringkali, jalan keluar itu seringkali enggak kita sangka. Jadi jalan keluar itu seringkali enggak kita sangka. Beberapa waktu yang lalu di masjid, salah satu masjid binaan saya,
Itu lama, sekian puluh tahun nggak selesai pembangunannya, mandek di lantai 2. Sampai ada nyarankan, datang ke sana, daerah Tulungagung, itu orangnya kaya, mungkin nanti bisa membantu. Datang ke sana kemari dan lain sebagainya. Ternyata qadarullah masya'a fa'ala, tiba-tiba anaknya ketua takmir ini ditanyai sama rekan kerjanya, tolong golekno masjid sing durung mari. Aku pengen punya wakaf di sana. Bingung. Loh, masjid Bapak sendiri kan juga belum selesai. Akhirnya ditunjukkan, ini berapa habisnya? Ya kira-kira sakmene, langsung ditutup semua. Enggak sampai 1 tahun selesai. Total dananya di atas 250 juta. Mau ditambah apa lagi? Dia tambah apa mana ya? Akhirnya AC-nya 4. Yang di bawah, yang di atas 2. Ya kan, dikasih karpet semuanya. Subhanallah. Padahal dia bingung selama ini bagaimana diangkat jadi ketua takmir, bebannya berat, harus menyelesaikan pembangunan masjid. Jadi kadang banyak jalan itu kita ikhtiar ini dan lain sebagainya. Itu ditutup oleh Allah. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Akhirnya terusir. Kemudian ke Taif. Di Taif pun terusir. Apa yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Doa. Silakan renungkan para jamaah bagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan kelemahan beliau dan menunjukkan tawakalnya beliau, ketergantungan beliau hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Dan bagaimana tiba-tiba di jalan keluar itu datang dari Allah. Jalan keluar itu berupa apa? Yakni turunnya malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Ya. Tapi itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang didatangi mesti kita wis ajur nuai gitu kan. Ya, kita memang bukan nabi. Ya, kita bukan nabi. Kita ini manusia biasa. Ya. Mungkin kita sangat mangkel akhirnya mendoakan keburukan. Makanya ini jadi pelajaran penting bagi kita. Jadi pelajaran penting bagi kita. Kemudian pelajaran yang kelima, fi qubulir Rasul hadiyat abnai Rabi'ah, Syaibah wa Utbah. Perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiahnya budak dari Rabi'ah dan Utbah bin Syaibah. Ketika keduanya ngutus untuk memberikan anggur. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bolehnya menerima hadiahnya orang kafir. Kemudian digunakan sesuai dengan peruntukannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya memakan hadiah tersebut. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran apa? Orang kafir ngasih hadiah itu boleh. Orang kafir ngasih hadiah itu boleh. Ada satu masjid itu, ya, ada orang non muslim ngasih buka puasa. Boleh apa enggak? Ya boleh aja. Tapi diterima atau enggak? Diterima atau enggak? Ya, salah satu syarat sah agar diterima dalam kehidupan akhir, agar berpahala, ya salah satunya adalah Islam. Masuk Islam dulu. Makanya dalam satu momen, dalam peristiwa perang Uhud, nanti akan kita bahas. Tapi ada satu momen, ada satu kisah, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam dulu, kemudian jihad, apa jihad dulu?" Maka Nabi SAW bersabda, masuk Islam dulu, kemudian jihad. Akhirnya dalam pertempuran itu dia meninggal. Padahal dia belum sholat. Abu Hurairah mengatakan, lam yusolli qattu, dia nggak pernah sholat sama sekali. Tapi dengan Islamnya dia, maka seluruh dosa diampuni, jihadnya, kemudian dia mati di sana menjadi sebab dia mendapatkan syahadah, mati syahid. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa hadiah orang kafir itu boleh. Ya kan, kita terima, kemudian kita gunakan sesuai dengan peruntukannya.
Nah, kalau orang kafir memberikan hadiah saja boleh, apalagi kalau orang Islam memberikan pemberian, ya boleh kita terima. Ya, boleh kita terima. Ya, apalagi dia tidak punya syarat mengikat. Enggak punya syarat mengikat. Jadi enggak punya syarat mengikat. Di masjid ini harus ada ini, ya, kaitannya amaliyah. Jadi enggak ada syarat yang mengikat masalah amaliyah. Boleh. Ya. Makanya ketika dulu pernah rame-rame sekitar tahun 2000-an. Ya, mungkin antum banyak yang belum mendengar, tapi mungkin sudah ada yang pernah mendengar. Jadi ketika ada beberapa asatidzah di Indonesia ini yang mendapatkan wakaf dari satu yayasan di Kuwait. Akhirnya ada kelompok yang mentahdir. Ada kelompok yang mentahdir. Diingatkan, jangan muamalah sama mereka, jangan muamalah sama mereka. Ya kan? Karena mereka bukan salafi. Akhirnya terjadi apa? Akhirnya ya ustadz yang menerima ini ditahdir. Ustadz yang lainnya yang disuruh untuk mentahdir, akhirnya tidak mau dan mereka pun juga ditahdir. Ya. Jadi ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara yang mendasar, bukan perkara pokok. Wong menerima hadiah dari orang kafir saja boleh, apalagi dari orang Islam, ya kan? Apalagi mereka tidak mengikat pemberiannya. Dia ngasih kita misalkan masjid, wakaf lembaga pendidikan, nggak jadi masalah. Apalagi kalau kita diberikan kebebasan untuk mengelolanya, nggak jadi masalah. Ya, jadi sekali lagi ini merupakan dalil bahwa bolehnya ya kita menerima hadiah pemberian dari orang kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menerima hadiah pemberian dari budaknya Rabi'ah dan Utbah. Ya. Rabi'ah dan Utbah keduanya kafir. Demikian juga budaknya kafir. Budaknya kafir. Tapi setelah itu dia masuk Islam. Nah ini sekarang pelajaran yang ke-6. Dari kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Addas. Addas ini budaknya Rabi'ah dan Utbah. Di sana banyak faedah. Jadi di sana banyak faedah. Faedah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhqiru ahadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meremehkan seorang pun dalam menyampaikan risalah Rabb-nya. Jadi tidak meremehkan seorang pun dalam menyampaikan risalah Rabb-nya. Buktinya apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Addas yang notabene dia adalah seorang budak Nasrani. Dia seorang budak Nasrani. Kemudian dia dakwahi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga ngobrol, berbincang dengan dia sampai akhirnya ya yang nampak dari perbincangan itu bahwa Addas masuk Islam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ya, dinukilkan dari At-Taimi dalam sirahnya bahwa Addas mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu annaka abdullah wa rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba Allah dan Rasulullah. Sampai mana dia seperti itu? Diawali dari apa? Ya dari ketika Addas ini memberikan anggur yang diberikan oleh majikannya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngambil anggur itu, Nabi mengatakan bismillah. Maka Addas takjub karena dia belum pernah mendengar bahwa ada penduduk Jazirah Arab yang mengatakan itu. Yang mengatakan itu hanya seorang nabi. Ya, yang mengatakan itu hanya seorang nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa Addas masuk Islam. Ya. Kemudian juga
Perkataan dalam riwayat fa'akabba atas ala yadaihi wa ra'si wa rijlahi yuqabbilhu wa aslama. Maka Adas pun mencium kening Nabi, mencium tangannya, ya, mencium kedua kakinya, dan dia masuk Islam. Karena dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang suci, orang pilihan Allah Ta'ala. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada faedah dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Adas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meremehkan seorang pun dalam menyampaikan risalah Rabbnya. Maka kita pun juga enggak boleh pilih-pilih. Dalam menyampaikan dakwah itu enggak boleh pilih-pilih. Ya, jadi enggak boleh pilih-pilih. Seorang dai enggak boleh pilih-pilih. Milih masjid tertentu, enggak mau masjid yang lain. Milih kelompok orang tertentu, enggak mau kelompok orang yang lain. Ya kan? Jadi enggak boleh pilih-pilih. Milih strata yang tinggi, ya, yang stratanya rendah enggak dipilih, enggak boleh. Kemudian yang kedua, bahwa sebab Islamnya Adas di awal perbincangan adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bismillah. Ya, jadi sebab Islamnya Adas di awal perbincangan disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam baca bismillah ketika hendak makan. Nah, seharusnya demikianlah seorang muslim berdakwah kepada Allah dengan amalnya sebagaimana berdakwah kepada Allah dengan ucapannya. Atau ada yang mengistilahkan dakwah bil hal selain daripada dakwah bil qaul. Kalau kita sekarang ini para asatid yang menyampaikan materi di sini ini dakwah bil qaul. Tetapi ada juga dakwah bil hal dengan baca bismillah. Jadi dengan baca bismillah. Dan senantiasa berusaha iltizam dengan adab-adab Islam. Senantiasa iltizam, senantiasa menepati adab-adab Islam. Ya, untuk dirinya wa ta'liman wa da'watan li ghairi. Tapi juga untuk ngajari dakwah kepada yang lain. Jadi sebenarnya kita tetap berada di atas adab-adab Islam itu untuk diri kita, tetapi juga tanpa kita sadari ngajarkan dakwahi orang lain. Ayo sholat, misalkan kayak gitu. Ngajak diri, tapi juga mendakwahi orang lain. Jadi ngajak diri dan juga mendakwahi orang lain. Makan dengan tangan kanan, ya kan? Minum dengan tangan kanan, duduk. Makanya berapa banyak kita lihat di video-video pendek, ya kan? Orang ditunjukkan dengan adab Islam. Ya, senantiasa pakai hijab, senantiasa makan dengan tangan kanan, minum duduk, ya kan? Nah, ini harus kita sebarluaskan. Ini juga dalam rangka dakwah. Ya. Jadi dalam rangka dakwah. Dan kita harus tahu bahwa suluk kita, tindak tanduk kita itu punya bekas untuk orang lain. Jadi berbekas untuk orang lain. Apakah suluk itu baik ataukah suluk itu buruk? Apakah perilaku itu baik atau perilaku itu buruk? Kalau perilaku kita baik akan berpengaruh kepada orang lain, kalau buruk juga berpengaruh kepada orang lain. Banyak akhirnya orang mendapatkan jalan hidayah karena apa? Karena kita senantiasa iltizam berpegang teguh dengan adab-adab Islam. Jadi senantiasa berpegang teguh dengan adab-adab Islam. Makanya biasakan untuk senantiasa iltizam dengan adab-adab Islam. Di masjid, di luar masjid, di rumah, di tempat kerja, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan Isya lebih dulu, nanti setelah adzan Isya kita lanjutkan beberapa lagi. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian faedah yang ketiga, kisah Nabi bersama Adas. Yakni ketika Adas tahu bahwa dia adalah Rasulullah. Ya, tahu dari apa? Pertama, yang mengucapkan basmalah itu hanya Nabi. Ya, dan para pengikutnya. Tapi di Jazirah Arab nggak ada. Berarti kalau ada yang mengatakan itu berarti dia seorang pilihan, dia seorang Nabi. Kemudian yang kedua, ketika Nabi bertanya, kamu dari mana? Saya dari Ninawa. Oh, tempat asalnya Yunus bin Matta. Iya. Apa yang Anda tahu? Dia saudaraku. Dia Nabi, aku juga Nabi. Karena nggak ada yang tahu ketika itu. Di daerah situ nggak ada yang tahu. Nabiullah Yunus berasal dari mana. Ya. Nah, ketika Adas mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, maka akaba alaihi, ya kan? Maka Adas pun menunduk, ya kan, mencium kening Nabi, mencium kedua tangannya, mencium kedua kakinya. Ini seorang budak Nasrani yang tahu kitab. Seorang budak Nasrani yang tahu kitab, karena membaca kitab, ya, kitab-kitab terdahulu, ya, kitab Injil, karena dia Nasrani, maka dia mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pelajaran bagi kita bagaimana memuliakan Nabi. Para sahabat sangat memuliakan Nabi. Kalau bicara tidak berani lebih tinggi dari suaranya Nabi. Bahkan saking wibawanya para sahabat itu sungkan untuk bertanya kepada Nabi. Kecuali kalau ada orang, kalau datang orang Badui, mereka senang. Karena orang Badui itu lugu, sehingga tanya. Dan pertanyaannya dasar. Seperti tanya, sholat malam itu berapa rakaat? Nah itu kan pertanyaannya seorang Arab Badui. Makanya kalau ada orang Arab Badui datang, para sahabat senang. Bahkan ada yang menyebutkan, kalau ada orang Arab Badui datang itu disuruh untuk tanya, nanti dikasih uang.
Ya, karena senang. Nah, para sahabat sendiri yang sering ketemu Nabi tidak sanggup untuk itu karena melihat wibawanya Nabi. Nabi ngomong apapun, sami'na wa ata'na. Mesti seperti itu. Nah, para sahabat sangat memuliakan Nabi. Ada memuliakan Nabi. Maka bagaimana dengan kita hari ini? Maka memuliakan Nabi dengan cara mengikuti sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, mendakwahkan sunnahnya, dan menolak segala pendapat yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun itu logis masuk akal. Dalam sunnah Nabi boleh mukul anak, itu boleh. Tapi kapan dipukul? Kalau enggak sholat usianya sudah 10 tahun. Tapi kita sudah ngajari sejak usia 7 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh. Wadribuhum wahum abna'u asyrithinin. Dan pukul mereka ketika usia mereka itu 10 tahun. Boleh mukul anak, tapi bukan pukulan yang menyakiti, pukulan yang mendidik. Ya. Jadi kita nggak boleh mendahulukan perkataan pendapatnya para ahli, para ilmuwan, apalagi orang-orang barat, jika dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengatakan tidak, ya, dikatakan para ahli tidak boleh. Jangan mengatakan tidak kepada anak itu bernilai negatif. Coba apa pesannya Luqman kepada putranya, anak-anaknya dalam surat Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun. Boleh kita mengatakan kata-kata tidak, itu boleh. Ya. Boleh mengatakan kata-kata tidak, itu boleh. Ya, sebagaimana Allah juga kisahkan kisah Luqman dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, enggak boleh kita mendahulukan pendapatnya manusia di atas atau di depan daripada hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Tahdhib Madarijis Salikin mengatakan, Ra'sul adab ma'ahu. Pokok adab bersama Nabi itu apa? Pokok adab bersama Nabi itu apa? Inti adab bersama Nabi itu apa? Kamalut taslim. Pasrah bongkoan. Ya. Atau kamalut taslim itu pasrah yang sempurna. Walingkiyat li amrih. Ngikuti perintahnya. Ya. Jadi mengikuti perintahnya. Apapun yang diperintahkan Nabi, ikuti. Abu Hurairah pernah dipesani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu nanti di sini. Jangan beranjak, apapun yang terjadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di dekat Uhud. Kemudian keluar sampai akhirnya hilang di kegelapan malam. Tiba-tiba ada suara. Maka Abu Hurairah sangat khawatir pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ingat pesannya Nabi. La tabrah makanak, kamu jangan beranjak dari tempatmu. Akhirnya setelah beberapa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Abu Hurairah sudah khawatir. Kemudian disampaikan. Ya kan? Kemudian Nabi bersabda, "Atasma, kamu tadi dengar sesuatu?" "Iya, suara yang meninggi." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan, tadi Jibril datang. Nah, seperti itu sahabat itu. Disuruh tetap di tempat, nggak boleh beranjak, ya tetap di tempat, nggak beranjak. Ya, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, alingkiyat li amrih, mengikuti perintahnya. Talaqqa khabarahu bil qabuli. Menerima beritanya. Jadi menerima beritanya, diterima, tasdiq, dan dibenarkan. Apapun yang diberitakan Nabi, dibenarkan. Ya, seperti nanti kisah peristiwa berikutnya yang nanti akan kita kaji, yakni tentang Isra Mi'raj. Tapi mungkin pada 2 pertemuan lagi karena pelajaran dari kisah ini masih ada ya. Jadi membenarkan apapun yang diberitakan oleh Nabi. Nanti dikubur kita itu akan didudukkan. Ya sudah dibenarkan. Walaupun nggak mungkin orang di lahat itu bisa duduk. Ya, kita yang laki-laki yang biasanya mengantarkan jenazah itu kan nggak mungkin orang
di lahat dimasukkan lahat itu yang setengah lingkaran itu dimasukkan, dipepetkan, mepet ke barat. Kemudian dikasih papan. Enggak bisa duduk. Tapi di hadis Al-Bara' bin Azib disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda fa'aq'adahu, kemudian keduanya mendudukkannya. Ya kita harus beriman, membenarkan. Ya. Jadi membenarkan tanpa menentangnya dengan akal. Tanpa menentangnya dengan akal. Para sahabat terdahulu tidak tahu bahwa di salah satu sayap lalat itu ada obatnya. Salah satu sayap lalat yang lainnya ada penyakitnya. Tapi mereka mengimani sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seekor lalat masuk ke dalam bejana seseorang dari kalian maka tenggelamkan sebelum dikeluarkan. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap yang lainnya ada obatnya. Ya, ditenggelamkan, kemudian dimakan. Kemudian diminum. Kalau kita kan enggak, ditenggelamkan, kemudian udah ada lalatnya disingkirkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi para sahabat terdahulu menerima itu apa adanya. Ya kan? Walaupun enggak masuk di logika, dan sekarang ternyata dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Tidak juga ditentang dengan syubhat, dengan keraguan tadi. Apa mungkin orang yang berada di alam kubur ya kan didudukkan? Apa mungkin orang di alam kubur dia berenang di sungai darah? Orang yang makan harta riba itu nanti dia akan berenang di sungai darah. Nyatanya selama ini mengantarkan jenazah ke kuburan nggak pernah lihat ada warna darah keluar dari dalam kuburan. Kan disebutkan salah satu siksa kubur, salah bentuk siksa kubur orang yang makan harta riba itu adalah bahwa dia akan berenang di sungai darah. Mulai dari sejak kematian dia sampai hari kiamat tiba. Nah, kemudian kita katakan saya nggak pernah melihat ada sungai darah di dalam kuburan. Ya, nggak lihat karena alamnya beda. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati Allah, inti daripada berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pasrah bongkoan, pasrah yang sempurna kepada Nabi, mengikuti perintahnya, menerima beritanya, membenarkan beritanya, informasinya, ya, tanpa menentangnya dengan akal, dengan syubhat, dengan keraguan, dengan pendapat manusia, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dari yang tadi kita sudah menyampaikan. Masih ada pelajaran yang lainnya yang belum kita mempelajarinya sampai insya Allah pelajaran yang ke-11. Kita baru mempelajari sampai pelajaran yang ke-6. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau enggak ada. Nggih, monggo. Ada yang mau bertanya? Oh. Bismillah. Ustadz, terkait yang tadi hadis lalat ya, kalau itu apakah termasuk sunnah ya? Jadi maksudnya kalau itu sunnah kan paling tidak kita harus mengamalkan. Apakah ketika ada lalat yang jatuh di minuman, kemudian ya kita masukkan sekalian, kemudian kita berniat, oh ini mengamalkan sunnah. Apakah itu termasuk dapat pahala? Terima kasih. Okay. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadisnya ada dalam kitab Sahih Bukhari. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Abu Hurairah mengatakan, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'ad dzubabu fi syirabi ahadikum." Jika seekor lalat berada di minuman seseorang dari kalian, falyaghmishu. Kemudian maka hendaklah dia menenggelamkannya. Tsumma liyangza'hu. Kemudian setelah itu hendaklah dia mengeluarkannya. Fa inna fi ihda janahaihi da wal ukhra shifa.
Maka sesungguhnya di salah satu kedua sayapnya itu ada penyakit dan yang di lainnya itu ada obat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini menjadi sunnah ketika lalatnya masuk. Kalau lalatnya nggak masuk, jangan dimasukkan. Ya, jadi ketika lalatnya masuk, nah itu jadi sunnah. Sunnahnya Nabi apa? Sunnahnya Nabi SAW, fal yang misu masukkan. Kemudian liang zi'hu. Kemudian setelah itu dikeluarkan. Ya, kemudian setelah itu dikeluarkan. Nah, kalau kita melakukan itu karena mengamalkan hadis ini, ya kita dapat pahala karena mengamalkan hadis ini. Ya. Nah, kalau kita membuangnya masuk dalam lingkup tadzir, menyia-nyiakan minuman. Ya, sama seperti kita minum air mineral tapi nggak dihabiskan itu. Enggak, memang saya nggak habiskan tapi saya siram ke tanaman, kan nggak menyia-nyiakan. Ya. Ya, sebenarnya kan untuk tanaman kan ada air kualitas B, ya, yang itu boleh untuk binatang dan tanaman, boleh. Jadi nggak usah air mineral. Air mineralnya untuk kita, maka habiskan agar tidak masuk dalam lingkup tabdir. Maka kalau sudah kita tenggelamkan, ya kan, kemudian kita keluarkan dan tidak kita minum, ya berarti masih belum mengamalkan sunnah itu. Maksud Nabi SAW itu adalah, ya, ketika lalat itu masuk ke dalam minuman seorang dari kita, kemudian kita tenggelamkan, kemudian kita keluarkan. Setelah dikeluarkan itu minumannya boleh kita minum, jangan disia-siakan. Paham ya dari sini? Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Waduh, lalat terus ini. Ada lalat itu yang kecil, ada yang hijau, ada yang lorek. Itu kira lalat yang seperti apa? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, apakah di dalam Islam ini ada mati suri Pak Ustadz? Karena di dalam medis kayaknya ada, dalam Al-Quran itu tidak ada istilah mati suri. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Ya, tidak dijelaskan lalat itu apa, tapi yang jelas ya lalat ya lalat. Ya, enggak diberikan penjelasan. Berarti semua yang masuk dalam kerajaan lalat, yaitu termasuk lalat. Ya, kan ada kerajaan binatang, ada kerajaan tumbuhan, ya, ada botani, ada zoologi. Ya kan? Nah, kemudian di bawahnya ada kerajaan lalat. Ya, pokoknya lalat. Pokoknya lalat. Nah, tapi Allah alam bishawab, kalau misalkan para ahli misalkan menyebutkan ada seekor lalat yang dia sangat berbahaya, misalkan kayak kata itu kan ada kata hijau yang sangat berbahaya, ya kan, bisa sampai meracuni bahkan sampai membunuh, ya, ditemukan seperti itu, maka ya menjadi jelas dengan adanya ilmu pengetahuan yang seperti itu tidak diperbolehkan tentunya. Ya, misalkan ada ditemukan lalat yang racunnya sangat kuat, seperti kata tadi racunnya sangat kuat, maka dalam kondisi seperti itu kalau betul-betul mendatangkan mudarat maka tidak diperbolehkan. Ya, maka tidak diperbolehkan karena sudah jelas mudaratnya. Jadi sudah jelas mudaratnya. Nah, demikian juga dengan yang lainnya. Jadi pada prinsipnya kalau sudah ditemukan oleh para ahli yang demikian, maka sudah jelas mudaratnya. Maka jangan. Tapi kalau misalkan yang lalat pada umumnya, ya, yang berada di sampah misalkan dan lain sebagainya, apalagi para ahli mengatakan ya bahayanya ya sama saja, ya berarti kembali kepada keumuman yang disebutkan dalam hadis Nabi. Artinya ketika dia masuk ke minuman seseorang dari kita, maka jangan dibuang dulu tapi ditenggelamkan baru kemudian dikeluarkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Menenggelamkannya bukan untuk membunuh, ditenggelamkan, dikeluarkan. Kalau ditenggelamkan sampai membunuh, ya itu tidak boleh, ya kan? Karena saya belum tahu ada hadis yang memperbolehkan untuk membunuh lalat, kecuali kalau dia ganggu. Binatang yang boleh dibunuh itu hanya tokek. Ya kan, kita memang diperintahkan untuk
membunuh. Tokek. Kalau saya lihat di ininya itu adalah tokek. Ya, wallahualam bisawab. Mungkin ada yang berpendapat juga cicak. Tapi yang jelas kalau dilihat dari hadisnya, kemudian dikaitkan dengan yang sekarang itu adalah tokek. Ya bisa saja cicak termasuk di dalamnya. Dan binatang yang lainnya selama mereka mengganggu ya boleh kita membunuhnya. Wallahualam bisawab. Kemudian pertanyaannya kedua tadi tentang mati suri. Tidak ada dalam Islam itu mati ya mati. Jadi yang ada dalam Islam itu mati ya mati. Ketika dia berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa, kemudian ruhnya lepas dari jasadnya yang diawali dari jari jemari, tangan dan kakinya, kemudian keluar melalui mulutnya, yaitu mati. Ya, itu mati. Ya, dan ketika itu, ya kan, maka dia akan mengalami seperti yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis masyhur Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala. Ruhnya dibawa ke atas, diberikan kain kafan sesuai dengan amal dia. Jadi kalau orang mati, maka yang hidup mengkafaninya. Nah, orang yang mati, malaikat akan mengkafani ruhnya. Tergantung dari amal dia. Kalau dia amalnya saleh dalam kehidupan dunia, maka dibawakan kafan dan wangian dari surga. Tapi kalau dia orang yang zalim, orang yang kafir, maka dibawakan kafan dan wangian dari neraka. Sehingga baunya menyebar. Dan mereka ini yang nanti akan tertahan di langit yang pertama. Adapun orang beriman, maka mereka bisa melewati langit pertama sampai seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, mati itu. Mati itu. Adapun mati suri tidak dikenal dalam Islam. Wallahualam bisawab. Baik, mungkin ini semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya dan menerima amal saleh kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.